Halo pemirsa Unas TV, senang sekali saya Andrea Reren Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Sudah beberapa tahun terakhir, para fotografer freelance di CPI menemukan sumber penghasilan baru melalui aplikasi FotoYou. Dengan semakin banyaknya orang yang berolahraga di kawasan ini, peluang bagi para fotografer untuk mengabadikan momen dan menjual hasil jepretan mereka pun semakin terbuka lebar. Di era digital yang semakin maju, para fotografer freelance di CPI kini menemukan cara baru untuk meningkatkan penghasilan mereka melalui aplikasi FotoYou. Sejak beberapa tahun terakhir, aplikasi ini telah membawa perubahan signifikan bagi para fotografer lokal. Adnan, yang akrab dipanggil Acil, adalah salah satu fotografer freelance yang telah aktif menggunakan aplikasi FotoYou sejak November tahun lalu. Setiap pagi dan sore, dirinya bersama rekan-rekannya sudah standby di CPI untuk mengabadikan momen para pelari. Halo pemirsa, jadi saat ini saya sedang ada di CPI dan seperti yang pemirsa ketahui bahwa begitu banyak fotografer di setiap sudut yang ada di CPI. Nah saat ini kita akan tanya-tanya sedikit nih kepada salah satu fotografer yang ada di CPI. Yuk kita lihat. Nama saya Adnan, tapi teman-teman fotografer sini memanggil saya Acil. Saya fotografer freelance di tempat ini, yang kebetulan kita semua official FotoYou. Saya efektif menekuni fotografer di sini di CPI itu sudah 6 bulan lebih, terhitung Desember saya mulai aktif di sini. Sebelumnya hanya sekali-sekali, cuma Sabtu Minggu. Kalau di sini ya kita tiap pagi dan sore itu ya motret orang lari. Jadi tiap pagi kita sudah standby di sini, motret orang-orang yang lari, kemudian kita tawarkan foto-foto kita di aplikasi FotoYou. Saya sebelumnya motret event. Mungkin 2 kali sebulan kita motret, atau kalau lagi bagus kita 3 kali sebulan. Tapi kalau di sini kita ini motret tiap hari, pagi dan sore. Nah, kita motret orang lari dan prospeknya sangat bagus menurut saya. Dari secara ekonomi bisa meningkatkan taraf hidup para fotografer. Dampaknya bagi saya ya, karena dengan adanya FotoYou ini, fotografer yang lama itu turun lagi untuk motret. Jadi kita bisa silaturahmi di sini, ketemu teman-teman lama. Kemudian sambil kita nongkrong, kita bisa menghasilkan cuan di tempat ini. Ya, jadi kalau bagi saya pribadi ya, kita minimal dapat sebulannya itu paling sedikit di angka 9. Tapi kalau teman-teman lain itu bisa di atas 10. Sampai ada yang 20-an per bulan. Ya. Jadi alhamdulillah dengan adanya FotoYou ini, ya taraf hidup para fotografer lebih menjanjikan lagi, lebih sejahtera gitu. FotoYou tidak hanya memberikan manfaat bagi para fotografer, tetapi juga memudahkan para pengguna untuk mendapatkan foto-foto berkualitas dari aktivitas mereka. Dengan demikian, aplikasi ini diharapkan dapat terus membantu meningkatkan kesejahteraan para fotografer freelance di CPI dan daerah lainnya. Semoga dengan adanya inovasi seperti FotoYou, para fotografer freelance dapat terus berkembang dan semakin sejahtera. Feni Septiani Ismail, Andi Muhammad Syafrisal, Unhas TV. Di media sosial, warganet heboh dengan isu Apple akan berproduksi di Indonesia. Selain barang elektronik yang banyak diidamkan, apakah dengan adanya industri Apple ini menjadi pertanda baik dari segi ekonomi atau malah sebaliknya? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Desas-desus Apple mulai tertarik di Indonesia dengan tanda-tanda awal muncul akun resmi YouTube Apple yang menggunakan bahasa Indonesia dan berdirinya Apple Academy di beberapa titik kota, serta diperkuat oleh kehadiran CEO Apple, Tim Cook di Indonesia pada bulan April lalu, tentu memberi berbagai macam reaksi warganet. Khususnya di Indonesia, sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa barang elektronik Apple merupakan barang elit dan menjadi dambaan banyak orang. Dengan harga yang cukup bervariatif serta relatif lebih mahal, menjadi sebuah daya tarik bagi beberapa konsumen.
Namun dengan adanya isu store Apple resmi di Indonesia menjadi menarik banyak sudut pandang. Salah satunya ialah dalam perekonomian, di mana hal ini tentu akan mempengaruhi ekonomi di negara ini. Kita bicara tentang bisnis, maka ada dua pihak yang memiliki peran yang sangat strategis. Yang pertama adalah produsen, kemudian yang kedua pada sisi yang lain itu tentu adalah konsumen atau demand atau market ya. Nah, kita tahu bahwa Indonesia ini masyarakat Indonesia sekarang lagi mengikuti perkembangan teknologi informasi. Nah, sehingga dengan demikian tentu butuh perangkat-perangkat yang terkait untuk mendukung peningkatan aksesibilitas dan kecepatan di dalam mengakses teknologi informasi ini. Nah, salah satu diantaranya adalah rencana kehadiran Apple di Indonesia. Dan itu kan sesungguhnya kan sudah ada beberapa tanda yang dilaksanakan oleh Apple sendiri, misalnya Apple Academy. Nah, itu sesungguhnya kan adalah langkah awal untuk mengantar produknya. Dan berdasarkan data yang mereka miliki bahwa Indonesia ini adalah pasar yang sangat potensial. Nah, tentu dampaknya, misalnya kalau kita bicara bahwa industri itu tentu akan memberikan dampak pertama dari sisi tenaga kerja. Nah, tentu kita berharap bahwa tenaga kerja yang ada di Indonesia ini kompetensinya atau skillnya itu kemudian bisa inline dengan apa yang dibutuhkan oleh Apple. Tetapi hal yang pasti bahwa kompetensi tenaga kerja Indonesia itu ya juga sebenarnya mumpuni, mereka mempunyai kemampuan, punya keterampilan. Sehingga dengan demikian kehadiran Apple nanti membuka dan berproduksi langsung di Indonesia itu kan tentu memberikan efek yang besar dari sisi ekonomi, saya kira. Tidak hanya bagi konsumen, industri manufaktur akan berkembang dalam konteks akan ada industri-industri terkait yang ikut mensupport aktivitas produksi Apple, seperti suku cadang yang dibutuhkan, tentu menjadi penting untuk mendorong kemudahan dalam memperoleh layanan produksi Apple. Ini kan sudah berjalan sebenarnya, sebelumnya kan sudah ada aktiviti yang dijalankan. Nah, ini kan tinggal pengembangan dari aktivitas-aktivitas sebelumnya. Kalau yang saya spek misalnya untuk spesifik untuk Apple kan sebenarnya kan seperti saya bilang tadi ada Apple Academy, itu kan akan pengembangan layanan dan produk itu akan makin besar. Sehingga dengan demikian Indonesia harus memanfaatkan peluang ini sehingga nanti akan memberikan kontribusi yang besar bukan hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada pertumbuhan ataupun misalnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Keuntungannya yang pertama tadi itu adalah karena produsen banyak, maka tentu konsekuensinya adalah persaingan akan semakin intens misalnya persaingannya. Nah, salah satu efeknya adalah tentu harga untuk produk yang sama itu akan terkoreksi kan, misalnya terkoreksi menjadi. Nah, kemudian yang kedua adalah positifnya masyarakat akan mendapatkan produk-produk yang dalam tanda kutip bahwa dia yang kualitas bagus, ya kan, kualitas bagus. Nah, cuman sebaliknya misalnya negatifnya atau kelemahannya adalah tentu kalau misalnya kita beberapa waktu yang lalu kita berharap bahwa perusahaan manufaktur Indonesia bertumbuh, maka tentu dengan masuknya ini kan pesaingnya akan semakin intens, semakin tinggi persaingannya, kemudian layanan tentu akan kualitas menjadi dikedepankan, maka perusahaan-perusahaan Indonesia sesungguhnya akan meskipun pada satu sisi itu akan memberikan dampak positif untuk mendorong agar supaya produknya menjadi berkualitas, tapi pada sisi yang lain dia kan marketnya akan tergerus kan. Jadi kedepannya kemungkinan besar kalau dia harus mengubah strateginya. Nah, termasuk sesungguhnya adalah perusahaan-perusahaan yang lain. Kalau kita bicara tentang IT kan orang kemudian brand image-nya itu kan kepada Apple. Ya, kenapa? Karena dia punya banyak keunggulan. Nah, sehingga dengan demikian dengan masuknya ini bukan hanya perusahaan-perusahaan Indonesia tetapi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, baik yang beroperasi di Indonesia maupun misalnya yang berproduksi di Indonesia itu pasti akan terkoreksi dia punya strategi. Mursalim juga menyatakan keuntungan bagi masyarakat apabila semakin banyak produsen akan berdampak terhadap harga. Dengan harapan konsumen Indonesia akan menikmati dampak baik apabila isu industri Apple terrealisasi.
Meski belum bisa dibuktikan dengan bentuk persen, industri manufaktur merupakan salah satu industri yang memberikan kontribusi besar akan pertumbuhan ekonomi dan diharapkan agar memberikan dampak positif untuk perekonomian di Indonesia. Nuri Nurhayati, Unhas TV. Konsep zona biru yang pertama kali diperkenalkan oleh Dan Buettner, seorang penjelajah dan rekan National Geographic serta seorang jurnalis dalam menjalankan proyek eksplorasi yang dipimpinnya pada tahun 2004 merujuk pada wilayah-wilayah dengan penduduk berusia panjang. Baru-baru ini Singapura resmi masuk dalam daftar zona biru 2.0, buatan menjadikannya negara pertama yang masuk dalam kategori ini. Mengingat kedekatan geografis dan budaya, bagaimana Indonesia bisa mengadopsi strategi serupa untuk meningkatkan umur panjang warganya? Zona biru dikenal sebagai kawasan yang memiliki jumlah penduduk berusia 100 tahun yang 10 kali lebih banyak dibandingkan dengan Amerika Serikat berdasarkan basis per kapita. Ada 5 zona biru alami yang telah diidentifikasi. Okinawa di Jepang, Sardinia di Italia, Nicoya di Costa Rica, Ikaria di Yunani, dan Loma Linda di Amerika Serikat. Kini Singapura telah menunjukkan bahwa dengan kebijakan dan perencanaan yang tepat, sebuah negara bisa menciptakan zona biru buatan. Kebijakan yang diterapkan oleh Singapura mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari infrastruktur yang mendukung untuk berjalan kaki, insentif finansial untuk mendekatkan keluarga, hingga akses makanan sehat dan pelayanan kesehatan berkualitas. Kebijakan-kebijakan ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesehatan dan umur panjang warga Singapura. Namun, apakah kebijakan serupa bisa diterapkan di Indonesia? Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, seperti infrastruktur yang tidak ramah pejalan kaki, budaya keluarga nuklir yang semakin kuat, dan sistem pelayanan kesehatan BPJS yang seringkali dianggap rumit dan kurang efisien. Selain itu, penegakan hukum yang kurang ketat dan ketimpangan dalam akses kesehatan juga menjadi hambatan besar. Meski demikian, dengan komitmen yang tinggi dari pemerintah dan masyarakat, Indonesia memiliki potensi untuk mengadopsi prinsip-prinsip zona biru. Kebijakan yang mendukung kebiasaan hidup sehat, peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan perbaikan infrastruktur bisa menjadi langkah awal. Merupakan kawasan atau area yang berfungsi dan berkarakteristik spesifik. Kalau kita berbicara lebih spesifik lagi tentang zona biru, itu adalah tempat yang memiliki jumlah penduduk berusia 100 tahun yang 10 kali lebih banyak dibandingkan dengan Amerika Serikat misalnya, yang didasarkan pada basis per kapita. Nah, ini istilah ini pertama kali dicetuskan oleh Dan Buettner, dia yaitu seorang penjelajah dan rekan nasional geografik serta seorang jurnalis, dan dia menjalankan proyek eksplorasi yang dipimpinnya pada tahun 2004 atas dukungan dari National Geographic. Nah, selama ini yang kita kenal bahwa yang menjadi zona biru itu ada di 5 tempat di dunia, yaitu Ikaria Yunani, kemudian Okinawa Jepang, kemudian Nicoya Costa Rica, kemudian Sardinia Italia, dan Loma Linda Amerika Serikat. Nah, kalau kita bandingkan 5 zona biru yang telah ada sebelumnya, itu adalah zona biru alami. Artinya mereka menjadi zona biru karena terjadi tanpa ada perlakuan, jadi terjadi begitu saja secara alami. Sementara zona biru yang ke-6 ini adalah terjadi bukan secara alami, merupakan zona biru pertama buatan manusia dan disebut sebagai zona biru 2.0. Prof. Ilmi menuturkan, salah satu langkah pertama yang bisa diambil adalah mengembalikan kebiasaan-kebiasaan sehat nenek moyang kita, seperti mengonsumsi makanan alami dan berolahraga secara rutin. Jika pemerintah dan masyarakat bersatu padu, bukan tidak mungkin Indonesia bisa menjadi zona biru buatan berikutnya di dunia. Jadi, meski jalan menuju zona biru tampak panjang dan penuh tantangan, dengan komitmen dan kerjasama, Indonesia mungkin suatu hari bisa mencapainya. Feni Septiani Samuel, Unhas TV.
Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Ririn Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.